Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Information Security Assurance dengan saya Miftah ya. Jadi untuk video ini akan ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah cipher symmetric atau symmetric cryptography. Oke, kita bahas untuk materi yang pertama dulu. Nah, sudah saya singgung pada pertemuan di minggu lalu ya, bahwa ketika kita menggunakan symmetric cryptography pasti kuncinya itu sama antara enkripsi dan dekripsi. Jadi saya ulangi lagi, proses enkripsi itu di mana menjadikan sebuah plain text menjadi ciphertext menggunakan satu kunci, kemudian dari ciphertext menjadikan ke plain text lagi menggunakan satu kunci. Nah, kuncinya ini, secret key-nya itu adalah sama. Oke, kita akan bahas dua algoritma. Yang pertama DES dan triple DES. Oke, Data Encryption Standards atau DES ini adalah algoritma berbasis block cipher ya, yang dipublish oleh National Institute of Standards and Technology. Nah, sebenarnya pada tahun 73 itu NIST ini itu membuka proposal ya, untuk mencari algoritma atau cryptosystem berbasis symmetric key. Nah, muncullah DES dari IBM ini. Nah, DES ini berbasis Horst Feistel ya. Jadi Feistel ini itu didesain oleh IBM. Dia panjangnya 128 bits, block length-nya adalah 128 bits. Nah, kemudian dari perkembangannya langsung ya ke tahun 76, akhirnya NBS atau National Bureau of Standards itu mengadopsi DES menjadi Federal Standards untuk cryptosystemnya. Berbasis kuncinya 56 bits, tapi bloknya adalah 64 bits. Akan tetapi pada tahun 98 ya, itu DES ya, itu cracked ya, dalam waktu 3 hari. Nah, kemudian pada tahun 99 itu 10.000 desktop system itu berhasil crack yang menggunakan DES ya. Jadi sistem yang menggunakan DES itu semuanya tercrack. Ya, dalam waktu kurang dari 1 hari. Nah, ini sangat berbahaya ketika satu algoritma itu tercrack, maka harus kita ganti. Nah, barulah di tahun 2000, NIST itu mengadopsi ya Randall ini yang berbasis atau yang menciptakan algoritma AES itu menggantikan DES. Oke, nah kita bahas dulu DES. DES itu berbasis 56 bits ya. Kemudian dia berbasis blok, jadi dia per blok. Jadi per blok-blok. Nah, satu bloknya itu adalah 64 bits. Kenapa disebut blok ya? Karena dia berbasis per blok. Ya, jadi misalkan di sini ada pesan ya. Misalkan pesannya itu hanya panjangnya 56 bits. Ya, panjangnya 56, misalkan 011000011 jumlahnya 56. Akan tetapi satu blok itu adalah 64, maka harus ditambah 8 bits menjadi 64 bits. Ya, misalkan panjangnya itu adalah 56 bits, saya ulangi 66 bits, maka harus ditambahkan 8 bits untuk menjadikan ke 64 bit, karena itu syarat dari block ciphernya. Kalau misalkan pesannya itu sudah 64 bit, maka pas ya teman-teman, begitu. Nah, kalau misalkan panjang pesannya itu lebih dari 64 bit, berarti ada 2 blok, gitu kan. Satu blok 64, sisanya 64 blok. Nah, misalkan katakanlah 80, berarti 64 bit yang pertama itu 64, sudah pas. Sisanya berarti sekitar 16 bit, itu blok yang kedua. Namun tetap ditambah yang blok kedua ini sampai 64 bit, begitu. Ini contohnya 64 bit pesannya ya, pasti hasilnya adalah 64 bit. Ya, sama. Berapapun panjangnya sama. Kunci untuk melakukan symmetric key kan ada secret key-nya itu 56 bits. Nah, ini contohnya. Terus kemudian, nah ini karena dia berbasis block cipher, maka setiap bloknya itu akan dilakukan proses function menggunakan 56 bit key yang menghasilkan tetap 64 bit plain text.
dan seterusnya sampai bloknya selesai. Nah, setiap blok tersebut ya 64 bit itu akan dilakukan beberapa step inti. Yang pertama adalah initial permutation, kemudian dari initial permutation ini ya itu akan dibagi 32 bit yang pertama menjadi left L, yang 32 bit yang setelahnya itu menjadi right, kemudian left dan right ini akan dilakukan proses putaran 16 sebanyak 16 beserta key-nya. Ya, kemudian hasilnya ini dimasukkan ke final permutation menjadikan 64 bit plain text. Nah, kemudian ini general structure-nya. Jadi ada initial permutation, kemudian ada 16 kali putaran dan setiap putarannya itu ada round key generator-nya. Sebanyak sebanyak 16 kali putaran. 48 tapi totalnya di sini cipher key-nya 56 bit menjadi 48. Nah, kemudian pada proses yang pertama initial atau final permutation itu kan panjang bitnya kan 64. Nah, jadi ada urutan 64 bit itu diacak, teman-teman. Misalkan posisi yang pertama misalkan 0 ya, itu jadi urutan ke-40. 1 jadi urutan ke-8, 1 dan seterusnya. Nah, itu ada rumusnya tersendiri. Jadi acaknya ini diacak, tapi acaknya itu sudah ada posisinya. Nah, itu dilakukan sebanyak 16 kali putaran, ya sama dengan final permutation. Nah, kemudian ini contoh dari initial permutation, urutannya 58, 50, 42. Nah, kemudian hasilnya adalah sekian. Jadi prosesnya benar-benar diacak ya. Tidak akan hilang, misalkan 58 itu posisinya sekarang ada di sini. 50 posisinya sekarang kira-kira ada di sini. Begitu. Totalnya ini adalah 64. Terakhir di sini 64. 64 bit totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kali 8. Oke. Nah, kemudian itu untuk permutasinya yang ini ya. Permutasi kemudian round ada beberapa kali turnamen ya atau round. Nah, itu di sini misalkan left yang pertama 32 bit, right-nya, kemudian untuk yang right ini akan dilakukan sebuah function ya, function dengan kunci K1. Nah, kemudian dari right hasil functionnya ini di XOR-kan dengan 32 bit dari left. Hasilnya adalah di sini. R-nya ini 32 bit yang terakhir itu menjadi left. Ya, menjadi left. Right-nya ini hasil function dari right, function key, dan XOR. Begitu. Nah, kemudian, nah ini adalah sebuah function. Jadi, functionnya itu adalah inti dari algoritmnya. Nah, di sini ada rumus dan di sini kan ada function-nya. F ini ya, function. Nah, function misalkan di sini R-1 K1 ya. Di sini masuknya itu adalah 32 bit, kemudian akan melalui expansion P-box pembesaran menjadi 48 bit, kemudian di XOR-kan 48 bit, menghasilkan di sini X boxes 8 box 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 3 4 5 6 7 8. Nah, dari sini menghasilkan 32 bit. Nah, ini yang saya ceritakan tadi ya. Kan left itu 32 bit ya. Right 32 bit. Makanya di sini inputnya 32 menjadi 48. Tapi tetap dari sini thread menghasilkan 32 bit lagi. Misalkan 10111 panjangnya 32 ya. Nah, kemudian dari function yang expansion ini kan menjadikan 32 bit ke 48. Karena kan kuncinya kan 48. Maka kita harus panjangkan menjadi 48. Nah, contohnya ini kan 32 misalkan 011 1110 dan seterusnya. Nah, 4 bit ini menjadi 4 bit baru ya. Cuman untuk yang pertama di sini bit yang mengisikan yang pertama itu dari bit yang paling terakhir. Paling terakhir. Nah, kemudian bit yang blok ini anggapannya saya blok ya. Blok yang pertama ini bit yang terakhir dari sini. Trace begitu.
dan seterusnya. Jadi 4 bit itu akan menjadi 4 bit baru. Kemudian kan sisa 2 bit, ini sisa 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ada rumusnya. Sebenarnya kalau rumusnya itu adalah bit yang terakhir itu berasal dari bit selanjutnya. Ini ya, bit selanjutnya. Tapi karena ini inisial, maka diambil yang paling belakang. Dan seterusnya. Misalkan ini ke sini, ini ke sini. Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini dan seterusnya. Jadi 48 bit. Nah, ini dari ketika 48 bit itu kita bisa XOR-kan dengan key-nya. Misalkan 1011, kuncinya 1011 XOR hasilnya berapa gitu ya. Nah, kemudian masuk ke Xbox. Jadi kan tadi hasilnya 48 bit input. Nah, sekarang dijadikan kembali ke 32 bit. Masing-masing box ini ada 8 ya. Berarti di sini ada 4 bit. Inputnya adalah 6 ya. 6 bit. 6 bit menjadi 4 bit. 6, 4, 6, 4. Jadi seperti ini juga 4 jadi 6, 4 jadi 6 gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk Xbox rule-nya itu juga di Xbox rule menjadikan dari 6 ke 4 itu ada rumusnya. Misalkan di sini bit ke 1 dan bit ke 6 ya. Di situ kan ada bit yang ke 1 ya dan bit yang ke 6 ini ya. 1 dan ke 6. Nah, kemudian ya. Kemudian yang tengah ini adalah bit 2, 3, 4, 5. Oke. Begitu misalkan di sini ada 6 bit, misalkan 10, 10, 11 misalkan ya. 10, 10, 11. Berarti bit yang pertama dan ke-6, bit yang pertama berarti 10, 10, 1. Berarti kan 11 kan. Ini 1, ini 1. Nah, kemudian 11 itu biner. Berarti kan kalau kita jadikan ke anggapannya kita jadikan ke bilangan ya. Berarti kan 11 kan 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1. Berarti kan hasilnya 3. Ya. 2 pangkat 0. Misalkan ini saya tulis di sini bisa enggak ya? Sorry. Di sini saya misalkan bukan yang ini tapi nah misalkan ini 1 ini kan berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1. Nah, hasilnya kan ini kan 3 kan berarti kan ya. Nah, berarti hasilnya di situ adalah baris yang ketiga. Misalkan baris yang ketiga ini ya, baris yang ketiga. Nah, kemudian untuk yang di tengah, misalkan ini 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, berarti kan tinggal yang ini kan, tinggal yang ini ya. Berarti kan 01, 01. Nah, berarti ketika kita tambahkan nih, berarti kan 1 ditambah 4 ya. 2 ini kan 2 pangkat 2, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 2, berarti kan 5. Begitu. Nah, berarti di sini baris ketiga kolom kelima gitu. Baris ketiga kolom kelima, misalkan ini 4 ya, 4 ini 5. 4 ya. Berarti di sini. Nah, misalkan di sini itu adalah 9 ya. Misalkan di situ adalah 9 ya, maka misalkan angka 9 ya. Misalkan di sini 9, berarti 9 itu kan kalau dijadikan biner itu kan berarti 1 ya, jelas di sini ya. Misalkan 8 plus 1 berarti kan hasilnya adalah 1, 0, 0, 1 itu adalah 9. Misalkan ini itu adalah 9 ya. Misalkan ini isinya adalah 9. Nah, maka dari 10011 ini ya. Nah, dari ini 101011 menghasilkan ini begitu. Oke, itu caranya. Kemudian nah ini lengkapnya, jadi per round itu akan menjadi inputkan ya. Misalkan ini R menjadi inputan di sini dan seterusnya begitu ya. Nah, ini teman-teman bisa nyoba untuk library PyCryptodome-nya. Teman-teman bisa mencoba di Google Colabs-nya. Oke, nah kemudian untuk triple dash.
Jadi kita coba kembangkan ya, karena dash itu kan crack ya. Maka kita coba kembangkan triple dash. Triple dash ini artinya dia menggunakan 3 kali untuk DES-nya. Jadi karena ada proses 3 kali DES, maka ada kunci K1, K2, K3. K1 digunakan untuk mengenkripsi pesan menghasilkan cipher C1. Nah, kemudian kunci K2 digunakan untuk decrypt C1 ya. Decrypt C1 menghasilkan C2 ciphertext. Nah, kunci K3 digunakan untuk mengenkripsi C2 menghasilkan C3 ciphertext. Gitu. Jadi dilakukan proses 3 kali. Jadi di sini kita encrypt, kemudian ciphernya ini ya kita decrypt, kemudian hasil ini ciphernya lagi ya kita jadikan C3. Begitu. Jadi prosesnya adalah 3 kali. Tetap DES itu menggunakan kunci 56 bit ya. Kuncinya 56 bit berarti ketika dia dikali 3 maka hasilnya adalah 168. Simple ya, simple, easy to implement. Ya. Oke, kemudian support several operation ECB dan seterusnya. Oke, ini teman-teman bisa mencobanya di Google Colab. Oke, ini untuk materi yang pertama yaitu simetrik kriptografi dengan contoh algoritma DES dan triple dash. Oke, materi yang kedua yaitu AES simetrik, masih keluarga simetrik kriptografi. Nah, karena DES itu cracked, maka kita harus menggantinya. Bisa dengan triple dash tapi lama. Nah, kemudian dicarilah kandidat pada tahun 98, menemukan 15 kandidat yang diterima. 99 di tahun 99 itu hanya 5 yang tershortlist. Nah, kemudian muncullah salah satu algoritma yaitu Advanced Encryption Standard atau AES. Dia itu berbasis symmetric key block ya, dari NIST tahun 2001. Nah, dia berbasis sama ya, secret key atau private key berbasis block cipher. Kemudian datanya panjangnya itu adalah 128 bit data. Ingat ya, 124 bit data. Kuncinya bisa macam-macam, bisa 128 bit, 192 atau 256. Sangat cepat dan lebih tahan daripada triple dash. Oke, kemudian karena ini adalah competition ya, ini adalah syarat untuk competition requirement, maka ada syarat awalnya yaitu dari segi security dia itu benar-benar practical cryptanalysis, kemudian dari segi cost-nya itu mempertimbangkan efisiensi computational, kemudian berdasarkan karakteristik dari algorithm and implementation. Awal kriterianya, nah pada waktu finalnya itu adalah ini bisa akan menjadi general security, kemudian ease of software and hardware implementation, gampang, kemudian mereka bisa mengimplementasikan attack dan tahan serangan, kemudian masalah fleksibilitasnya. Nah, kemudian dari hasilnya itu ada 5 shortlist. Untuk AES ya, ada Mars dari IBM, dia kompleks, fast ya, high security margin, RC6, Kindle, Sharpen, and Tufis ya. Nah, kemudian akhirnya pada 2000 ya, akhirnya pada tahun 2000 bulan Oktober, Randall ya, itu berhasil terpilih. Nah, Randall ini itu didesain oleh Vincent Richmond and John Damon in Belgium. Nah, kemudian dia iteratif ya, rather than Pastel cipher yang Pastel yang sebelumnya yang DES. Nah, dia by block 4 kolom, 4 kali 4 atau 128 bit. Randall ini dia desainnya simple, kuncinya bisa memilih, datanya 128, tahan terhadap serangan yang diketahui, dan speednya itu oke di CPU apapun. Nah, ini secara konseptual plain text dari AES itu panjangnya adalah 128 bits,
kemudian kuncinya bisa milih 128 sampai 256, ini ya, 128, sorry, 192 dan 256, 3 itu pilihannya. Oke, terus kemudian hasilnya tetap sama 128 bits. Nah, kemudian di sini mirip dengan DES, dia ada beberapa round ya. Di sini ada, kalau di AES itu plain text-nya adalah 128 bit. Kemudian ada yang namanya, kalau di DES itu apa, teman-teman? Iya, benar, initial permutation. Nah, di sini pre-round transformation ada beberapa round ya. Nah, ini roundnya ini bisa milih apakah bisa 10, 12, 14. Kalau 10 key size-nya 128, kalau number round-nya itu 14, key-nya 256. Oke, nah, dari key ini, dari beberapa step ini, ada round keys-nya 128, misalnya 128 bit, ini dari key expansion. Nah, kemudian ada beberapa step utama. Yang pertama ada key expansion. Nah, di sini dari key schedule, kemudian ada initial round, di situ ada isinya add round key, kemudian ada round. Nah, di round ini ada substitusi bytes, ada shift rows, mix columns, and add round key. Nah, kemudian ada final round, ini hampir mirip dengan round, cuman dia tidak ada mix column-nya, no mix column. Jadi prosesnya itu hanya 3, ini 4, di putaran yang terakhir itu mix column-nya nggak ada. Nah, ini overall structure-nya. Jadi di sini untuk yang key expansion tadi ya, jadi key expansion itu butuh W0 sampai W3 word ya, word 0 W3 atau 4 word dan seterusnya sampai word ke 43 atau panjangnya 44 gitu kan ya. Sama sih, ini key yang untuk yang round 1 ya 9, ini maksudnya round 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini untuk yang menjadikan ke plain text ini cipher, ini plain text, sama ya. Tapi dibalik, kalau ini prosesnya adalah plain text, inputnya plain text ya, menghasilkan cipher text. Kalau di sini inputnya adalah cipher text menjadikan ke plain text, sama. Oke, jadi per round itu ada 4 step. Terus step yang terakhir, kalau misalkan pakai 128 key-nya ya, kuncinya 128, putarannya adalah maksimal 10. Nah, di 10 putaran itu, di putarannya terakhir hanya ada sub, shift, dan add round key. Mix-nya nggak ada. Nah, kemudian tadi inputnya 128 bit itu bisa kita gambarkan menjadi matriks 4x4. Satu bloknya ini adalah 1 byte, 1 byte. Totalnya di sini ada 16 byte. Atau kalau 1 byte kan 8 bit. Berarti 16 kali 8, 128 gitu kan ya. Oke, nah kemudian ini 128 bit isinya atau 16 byte, 1 byte, 1 byte semuanya ya. Nah, kemudian ini untuk dictionary atau kamus kita, jadi ada data unit. Byte itu kan 1 byte 8 bit. Kita bisa simpulkan B0 sampai B7. Nah, kemudian word ini beda lagi. Kalau word itu dia isinya 4 byte. 4 byte atau 32 bit. Maka B0 itu maksudnya di sini adalah bytes. Bytes ya. Kalau ini bit, ini bytes. Jadi ada 4 bytes, 4 bytes. Kalau blok ini, dia B0 itu adalah bytes juga. Bytes juga ya. Jadi ada 16 byte di sini. Ya, 16 byte atau 128 bit. Ya. Nah, kemudian ini sama kalau kita jadikan metrik ya, berarti metriknya adalah 16. Oke, kemudian di sini unit transformation ya. Unit transformation tadi katakanlah ada 16 byte atau B0 sampai B15. Nah, kita simpulkan di sini menjadi sebuah matriks.
Nah, jadi urutannya adalah B ini kan B0 sampai B0 ke bawah mengular. Ini urutannya. Mengisikan B0 sampai 15. Seperti itu. Ya. Kemudian atau muncul seperti blok I plus 4J sama dengan SIJ. Nah, ini misalkan dari plain text kita jadikan hexa, misalkan AES uses a matrix. Nah, misalkan use matrix ini kan tidak sampai 128, maka kita tambahkan bit pengganjal atau padding bit. Misalkan AA itu 00, E itu 04, ya. S12, U14, ya. Dan seterusnya. Nah, misalkan A, B, C, D, E, F, G gitu kan ya. A itu kan 0. Kalau E itu kan berarti urutan ke A, B, C, D, E. 0, 1, 2, 3, 4, S12. Misalkan seperti itu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Mengular ya. Dari bawah ke atas lagi, bawah ke atas, bawah ke atas. Nah, setiap putaran ya itu ada 4 step. Ingat ya, setiap putaran nanti ada state-nya. Kan ada 4 kali 4 ya. 4 kali 4 ada beberapa state. 4 state kecuali last round. Last round itu dia tidak ada mix column. Kalau selain itu dia ada 4. Ada substitusi byte, kemudian shift rows, dan add round key, hasilkan state yang baru. Nah, kemudian di sini untuk subbyte dari byte ke substitusi ya, itu ada beberapa cara substitusi namanya. Dia melakukan penggantian. Dia melakukan penggantian dari 16 kali 16 byte. Nah, misalkan seperti ini ada subbyte-nya itu, misalkan ada sebuah matriks ya dikalikan byte ya B0 sampai B7, itu menghasilkan ini. Ya. Misalnya C0, C1, C5, kemudian menjadi metrik byte dan subbyte. Sebenarnya materi ini itu ada simulatornya yang teman-teman bisa lihat gitu kan. Teman-teman bisa lihat di ULS itu ada simulatornya. Oke. Nah, kemudian contoh dari subbyte operation itu seperti ini. Jadi misalkan ada posisi S11 itu adalah XY16, berarti di sini XY-nya di sini. Sebenarnya ada contohnya ya, kita lihat di ULS saja, saya akan putarkan. Nanti setelah lihat simulatornya, kita kembali ke slide ya. Atau cukup melihat simulatornya saja. Oke, ini saya tunjukkan simulator yang ada di ULS. Ini kan ada AES simulator. Mungkin lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi tinggal teman-teman enter gitu kan. Nah, di sini ada Randall, Cipher, ini winner AES selection. Nah, kemudian di sini ada plain text, cipher text dan cipher key ya, sorry, dan cipher text. Ya, kemudian state-nya awalnya seperti ini, inputnya ya. 3288 dan seterusnya, cipher-nya sekian. Nah, kemudian contohnya di sini 32 itu adalah 1 byte. Jadi di sini 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Ya. 32. Jadi 3 itu adalah 4 bit, 2 itu juga 4 bit. 3 kan dari 2 pangkat 0 sama 2 pangkat 1. Kalau 2 itu kan 2 pangkat 1. Ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Dibatasi ini ya, per 4 bit. Oke, terus kemudian saya lanjutkan. Nah, dari sini dia proses encryption. Di sini proses key schedule. Nah, ini proses enkripsinya dia menggunakan 4 different transformation, initial round dan final round. Beda kalau final roundnya. Tadi sudah saya ceritakan. Kemudian di sini untuk encryption proses ada add round key dan seterusnya. Ini sudah ada dia. Nah, kalau final round, finalnya dia tanpa mix column. Nah, seperti ini terus sampai round sesuai dengan key-nya. Kalau 128 berarti 10. Nah, 10 menjadikan ciphertext. Oke, seperti itu. Nah, proses yang sebelumnya yang ini
itu akan dijelaskan di sini ya. Subbyte, cifrose, mix column, add round key. Nah, kemudian untuk substitusi, jadi di sini ada S-box yang sudah ada dan diberikan setiap orang bisa tahu. Ya. Terus kemudian di sini, misalkan di sini ada 19. 19 berarti baris ke-1 kolom 9. Baris ke-1 kolom 9 berarti ditemukan dari baris ke-1 kolom 9 itu adalah D4. Nah ini, D4. Dan seterusnya A0. Ya. A0 berarti dia adalah di sini. Nah, dan seterusnya gitu kan ya. Saya ulangi lagi biar teman-teman jelas. Akan 19. Ini ya D4 berarti 19 diganti D4 akhirnya. Nah, begitu. Oke. Kemudian A0. A0 berarti di sini A-nya mana ya? A dan 0. Seperti itu. Dan seterusnya. Oke. Oh, sorry. A-nya itu adalah ini ya. A-nya itu adalah yang baris. Ya. Nolnya itu yang kolom. Jadi baris kolom, baris kolom, baris kolom. Misalkan A0 berarti A0 berarti hasilnya E0 ini ya. Hasilnya E0. Misalkan 19 tadi hasilnya 19 ini D4. D4 ini ganti D4 kalau A0 ini A0 berarti E0. Nah, ini A0-nya nanti harusnya ganti E0. Nah, seperti itu. Tapi ke bawah ya, ke bawah tres sama saja sih kalau Oke, seperti itu gambarannya lebih enak ada animasinya. Kemudian ada shift row, dia pergeseran shift ya. Dia rotasi 1 byte. Nah, kalau kolom yang pertama tidak ada perubahan, baris yang pertama tidak ada perubahan, baris yang kedua ini dia geser seperti tadi yang geser. Nih. Rotate ke kiri. Nah, ke kiri. Ini rotate 2 kali, berarti kirinya 2 kali. Tres 3 kali. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian mix column. Jadi di sini dia akan di mix ya. Misalkan baris kolom yang pertama itu dikalikan dengan matrix dari Galois field seperti ini dikalikan ya. Hasilnya 0,4 dan nah, teman-teman perlu belajar, perlu dalami lagi cara perkalian metrik. Nah, dan seterusnya dikali juga, kemudian di sini ada add round key. Sama misalkan di sini add round key ya. Terus di XOR ya, di XOR menghasilkan ini dan seterusnya. Teman-teman kalau terlalu cepat bisa di pause atau diputar ke belakang. Nah, ini dan seterusnya roll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tanpa mix call. Nah, hasilnya outputnya di sini. Nah, kemudian key schedule ya di sini untuk yang key schedule-nya itu adalah sama. Misalkan cipher key-nya ini. Nah, kemudian diambil yang paling terakhir ya. Kan tadi di slide-nya saya ajarkan word ya di situ. Oke. Nah, diputar ke bawah ya, dirotasi ya. Kemudian dicari seperti yang tadi. Posisinya tadi apa ya tadi ya? Saya lupa ya, sebentar. Oh, di atasnya 09 misalkan 09. OCF kan dihitung, kemudian di sini nah CF misalkan di sini CF itu berarti 8A, nah berarti 8A. 4F itu 4F. Saya ketikkan ya 4F itu berarti 84. 84 3C 3C itu EB. Nah, dan seterusnya. Oke, terus kemudian hasilnya ini di-XOR-kan dengan yang pertama, kemudian di-XOR-kan dengan RCON yang sudah ada, dan seterusnya. Teman-teman bisa pelajari ya pelan-pelan di sini. Terus saya enter terus mengisikan. Teman-teman bisa pelan-pelan ya, atau lihat sendiri secara manual ya di sini ya.
belajar mandiri namanya teman-teman. Oke. Terus saya teruskan ya. Oke, selesai. Ini round key yang kalau 128 berarti kan key-nya dibutuhkan kan 10 putaran begitu. 10 putaran, oke, yang diberikan di sini ya. Nah, di sini. Tadi round key itu di sini. Oke. Ini round yang pertama dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan materi. Nah, jadi AES itu didesain setelah DES yang kena crack. Kemudian AES ini sampai hari ini tuh aman ya dari brute force attack, statistical attack, dan linear attack. Oke, ini contohnya tadi satu word itu adalah 32 bit ya atau 4 byte ya, 4 byte jadi sudah saya singgung. Nah, kalau 128 itu key-nya 4, bloknya 4, round-nya 10. Dan 256 sekian. Oke, kemudian karena kuncinya itu panjang 128, maka ada kemungkinan 3,4 kali 10 pangkat 38 percobaan untuk ketika dilakukan cryptanalysis. Jika ada superkomputer yang paling tercepat yang bisa mencoba 1 million keys per second, maka komputer itu butuh 4,5 tahun, 5,4 dikali 10 pangkat ya enggak mungkin. Kita akan mungkin mencoba every single key kecuali ada orang dalam yang berusaha untuk melakukan pembongkaran key ya, atau bisa melakukan sniffing dan seterusnya. Oke, jadi AES untuk Arendelle ini dia itu sangat efisien dan murah untuk prosesor dan memori juga. Oke, ini adalah materi yang kedua. Terima kasih. Oke, ini adalah materi yang terakhir yaitu hash function. Jadi hash function ini itu sudah saya singgung juga di pertemuan sebelumnya. Jadi ada inputnya panjang sekali, beberapa kalimat atau beberapa kata. Kita plus hash function, hasilnya adalah fixed length, panjangnya fix. Ya. Beda ketika kita simetrik itu ya, inputnya itu kemungkinan sama dengan outputnya ya. Tapi ketika proses hashing, ini namanya proses hashing ya, bukan enkripsi, itu hasilnya pendek, panjang, kalimat, kata, hasilnya pasti sama panjangnya sekian. Tergantung algoritmnya. Oke, nah maka hashing proses ini banyak digunakan untuk digital fingerprint atau digest atau message digest untuk integritas data. Jadi kita bisa mengetahui apakah pesan ini itu terganti atau tidak, mengalami perubahan atau tidak, itu bisa melakukan hashing atau digital fingerprint. Nah, ada beberapa family yang message digest MD2 sampai MD6. Kemudian ada secure hash algorithm SHA-1, 256, 384, 512 dan RIP-MD family, ada Tiger dan Whirlpool. Karakteristiknya itu ya dua plain text yang berbeda pasti hasilnya sama. Pasti hasilnya beda ya, bukan sama. Dua plain text yang berbeda pasti hasilnya adalah dua ciphertext yang berbeda. Dan dia aman karena tidak bisa dikembalikan ke pesan asalnya. Ketika kita melakukan plain text seperti ini ya, plain text kita hash algorithm, hasilnya digestnya seperti ini. Dan ini 938276 tidak bisa dikembalikan ke plain text. Beda ketika kita proses encryption. Kalau proses encryption bisa decryption. Ketika encryption nggak bisa di-decryption, berarti itu kemungkinan bukan enkripsi tapi hashing. Size yang sudah saya jelaskan tadi, berapapun panjang datanya, hasilnya tetap, contohnya di sini MD5, hasilnya 128 bit, panjangnya 128 bit.
Atau misalkan di sini contohnya adalah bisa 16 karakter ya, misalkan seperti itu. Oke, terus hash validation-nya berarti kalau kita ingin melakukan validasi, maka hasil hashing yang awalnya, jadi hashing awal itu akan disamakan dengan hasil hashing pesan yang sampai di tujuan. Jadi misalkan ada contohnya enggak ya? Saya mengirimkan email ke Ahmad gitu kan. Saya menyisipkan pesan asli dan hashingnya. Sudah saya hashing awal, kemudian nyampe di tujuan, maka untuk memvalidasinya integritas datanya, jadi itu si penerima ini itu harus melakukan hashing ulang dari pesan email yang saya kirim. Ketika hasil hashingnya sama, nah maka itu original. 3 rules tidak bisa diprediksi hash value-nya apa dalam sebuah file. Ya. Kemudian tidak mungkin 2 hash value itu mempunyai nilai yang sama. Ini contohnya sekilas ya. Kemudian nah ini MD5 dan SHA-1 itu pernah terjadi collision. Kalau SHA-128 itu juga sudah terjadi collision. Berarti ketika terjadi collision maka kita harus sebisa mungkin jangan menggunakan ini. Sebisa mungkin jangan menggunakan ini. Ini tahun 2015 ya, kemudian tahun 2010 MD5. Hashing rekomendasinya tanpa collision ada SHA-256 dan 512. Kemudian ada key hash yang kita bisa ciptakan sendiri. Atau kita bisa melakukan digital signature dari file atau entire hard drive. Karena file itu ketika kita buat sekarang dan 1 detik setelahnya itu beda kan. Jadi di file itu kan ketika teman-teman coba di Windows ya, klik kanan file apapun, bisa dokumen, image, properties, di situ kan ada created add. Nah, itu kan sudah informasi created add-nya sudah ada detiknya. Ketika kita ganti, modify date-nya ganti ya, maka kan beda juga isinya nanti. Oke, definisinya hash function itu adalah H besar ya. Atau rumusnya adalah hash value H. Ini adalah hash-nya, hash function algoritmnya, parameternya adalah plain text. Biasanya secara general itu hasilnya itu lebih kecil dari hasil tujuannya. Karena kan hashing ini digunakan untuk digital signature file, kemudian seperti tugas akhir, skripsi, atau installer, itu kan sebenarnya sangat panjang kan. Tapi bisa disingkat hanya 128 bit, misalkan pakai MD5. Nah, satu paragraf full itu kan bitnya kan panjang, bisa 1000 atau 5000 bit. Tapi ketika kita pakai hash function, bisa mendapatkan digital signature-nya hanya 128 bit. Kalau kita enkripsi kan panjang nanti. Nah, ini ideanya, jadi si pengirim, misalkan Alice dan Bob, mengirimkan pesan, datanya itu beneran raw, mentah, nggak diapa-apakan, tapi disisipkan hash function di sini. Hasilnya berupa hash ya. Disisipkan di concat jadi data plus hash-nya. Kemudian nyampe di Bob kan berupa data dan hash. Nah, kemudian si Bob ini akan men-split data. Datanya ini yang dikirim ya. Saya proses hashing lagi ya. Ketika hasil hashing yang dilakukan Bob sama dengan hasil hashing yang dilakukan oleh Alice, berarti dia asli. Oke, ini one way function, jadi tidak bisa dikembalikan. Oke, terus kemudian contohnya seperti ini, misalkan pakai SH1, you are my sunshine, tapi y-nya diganti besar sudah beda atau data has been modified. Tujuan yang lain ini untuk melindungi installer sebenarnya. Misalkan installer Windows 64 bit. Ya. Kemudian ini bukan Windows ya. Misalkan ada Python, dia ada installer Python untuk Windows. Ini kan contohnya kan Python karena linknya di sini ya. Untuk x8664 itu MD5 sum-nya atau hash-nya sekian. Jadi ketika saya mendapatkan file dengan nama yang sama, zip file, nama yang sama, ketika saya lakukan hash function, hasilnya beda di website resminya, website resmi Python, maka
file yang saya download itu ternyata hasil modifikasi. Entah modifikasi dari website yang digunakan untuk saya download, atau file itu terkena virus, malware, kita nggak tahu. Yang jelas, itu berubah, itu terjadi modifikasi. Karena di website resminya itu harusnya 1A985, tapi kok saya 750. Seperti itu. Nah, ini metodenya ada MT2 sampai 512, ya, beda-beda jenisnya. Kemudian di sini ada Secure Hash Algorithm atau SHA, ya. Di sini desain oleh sama NIST, kemudian direvisi menjadi SHA-1 di 95. Kemudian di tahun 2002 itu memproduce 3 versi lainnya, family-nya 256, 384, dan 512. Nah, ini contoh comparison-nya, perbandingan. Jadi message size-nya tergantung ya. Kalau misalkan kurang dari 64 ya pakai 256 saja. Kalau lebih dari itu pakai SHA 384, 512 atau 512 256. Oke, kemudian ini adalah proses contoh dari SHA 512. Jadi ada panjang pesan. Ya, panjang pesannya sekian, berarti ini adalah 1024 bit per bloknya, 1024 bit. Oke, nah 1024 bit. Kemudian setiap blok 1024 bit sama seperti yang sebelumnya simetrik ya. Kan per blok, satu blok itu 1024 bit. Kalau misalkan nggak sampai 1024 ya, maka ditambah. Ya, misalkan di sini 1024 bit, ada sebuah function ya, function. Di sini misalkan ada inputan, sebenarnya inputannya itu adalah H0, HS. Tapi karena di sini dia bloknya pertama, maka kan inputannya sebelumnya tidak ada, maka diberikan initial value H0. Dan function di-XOR-kan H0 menjadi H1. Nah, H1 ini panjangnya ada 512 bit. Nah, 512 bit H1 menjadi inputan dari M2 untuk dilakukan function lagi. Hasilnya H2 menjadi inputan dan seterusnya sampai pesannya selesai. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk SHA 512 itu ada 79 atau 80 putaran dimulai dari 0 sampai 79. Nah, di sini ada message schedule. Kemudian di sini setiap roundnya itu ada rumusnya sendiri-sendiri ya, dan kuncinya sendiri-sendiri. Nah, jadi ini 512 misalkan ada buffernya, dan di sini ada buffer A sampai H. Oke, kemudian di sini ada W0 sampai W79 ya. W0 sampai W79 putaran 80 putaran. Ya. Jadi di sini ada 0 itu ada 1024 bits ya. 1024 sampai 79. Oke, kemudian, nah, dari buffernya ini itu ada rumusnya sendiri-sendiri. Ya, misalkan di sini untuk mendapatkan A yang baru, maka dilakukan proses ini ya. Misalkan A itu akan dimasukkan ke dalam rumus, kemudian di-XOR-kan dengan hasil dari A, B, C, MAJ. MAJ hasil XOR, kemudian di-XOR-kan lagi dengan ini. H ini ya. Dari K1 ya, di-XOR-kan dari H ini dan seterusnya, pokoknya nyambung-nyambung terus teman-teman, menghasilkan A. Untuk B dari A, untuk C hanya B, untuk D hanya C, D, E, F ya. F-nya ini menjadi G dan H. Oke, seperti itu. Jadi yang perubahan itu apa? Yang A ini, A dan E. Yang mengalami perubahan itu A dan E. Ingat ya, yang mengalami perubahan itu A dan E. Maksudnya mengalami perubahan itu yang hanya digeser. Itu B, C, D, F, G. Misalkan B itu dari A, C itu dari B, D itu dari C, kecuali E. F itu dari E, G itu dari F, H itu dari G. Kecuali A dan E. Ada rumus-rumusnya tadi. Kemudian ini rumus untuk SHA-512 ada pesan 1024 bit. Di sini ada W0 sampai W15 ya, 16 bit. Sorry, 16 W ya. Kemudian W0 ini adalah 64 bit. Ini rumus yang tadi ya. Rumus yang XOR tadi.
Oke, kemudian ini pseudocode-nya, kemudian langsung ke contoh, misalkan ada ABC, ya. Kemudian di sini setara dengan 24 bit atau 24 ya ini ya. Ini 1 ya, dan seterusnya kali ini 24 ya. Kemudian di sini atau karena dia hanya sekian, hanya 616263 ya. Nih 61 ABC kalau kita hexadesimal kan 616263. A itu 61, B 62, C 63. Misalkan ya di hexadesimal. Hanya 616263. Sisanya ya kita tambahkan bit pengganjal gitu. Jadi W0 kita bagi-bagi ya, dari 1024 bit kita bagi-bagi. Seperti ini ya. 1024, 1024 dan seterusnya. Oke, kemudian ini inisial A sampai H, first round dan two round. B-nya inisial first dan 2 dan sampai H. Kemudian hasil dari 80 putaran A sampai H-nya sekian. Hasil hash value-nya itu menjadi 512 bit. Nah, kemudian ada masalah di hash function itu ketika misalkan si dat ini bisa mendapatkan pesan asli dan hash function, maka si dat ini cukup, misalkan saya I love you, hashnya 123, kemudian diganti I hate you. Nah, maka dat ini juga harus mengganti hasil I hate you menjadi hash yang baru I hate you. Jadi kan I love you hasil hash I love you. Di sini I hate you harusnya hasilnya hash I hate you. Kemudian baru dikirimkan ke bot. Maka perlindungan seperti ini harus dilindungi juga kan. Menggunakan message authentication code atau e-hash function. Nah, di sini untuk menjaga integritas pesan, agar pesannya itu tidak bisa di-alter, dimodifikasi. Nah, berarti contoh MAC-nya itu ada di sini. Misalkan ada pesan, ya, kemudian di sini pesan ini akan dilakukan enkripsi dari pesan enkripsi menggunakan hash. Jadi digabung, dikonket pesan plus hash function itu dilakukan enkripsi menggunakan kunci. Ya teman-teman ya. Hasil berarti di sini melakukan enkripsi dari pesan dan hash-nya. Ya. Sudah pesan, hasil hashing-nya itu hash value, pesan dan hash value itu dilakukan enkripsi menjadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian hasil enkripsi berarti kan pesannya ini sudah terenkripsi semuanya. Pesan asli plus hash value-nya dienkripsi. Jadi seperti ini ya. Kemudian dikirimkan ke penerima, maka pesan hasil enkripsi didekripsi. Didekripsi menghasilkan pesan asli dan hash value-nya. Baru di-compare lagi. Itu salah satu contohnya. Ada berbagai caranya, bisa dilihat A, B, C, dan D. Nah, kemudian ada cara lainnya, itu digital signature, hampir mirip dengan message authentication code. Jadi di sini hash value-nya itu yang di-encrypt menggunakan user private key. Oke. Setiap orang itu bisa mengetahui public key-nya untuk memverifikasi integritas data. Nah, seperti ini contohnya. Ya, jadi ada pesan, kemudian di hash. Nah, hash-nya ini, hash value-nya yang dienkripsi, teman-teman. Kemudian di-concat. Nah, kalau yang MAC, pesan di hash value, di-concat, tapi dienkripsi. Ini dienkripsi. Kalau MAC. Tapi kalau digital signature hanya hash-nya yang dilakukan enkripsi di sini. Berarti nyampe ke penerima, dia harus melakukan dekripsi hash value-nya ini. Maka di sini E. Ini didekripsi. Kemudian di-compare. Kemudian cara B juga hampir sama.
Oke, nah hash function ini ada beberapa resistensi, ya. Oke, yang pertama kalau hash dan digital signature, dia pre-image resistant yes, second yes, collision yes, intrusion sampai message authentication juga. Ya. Kalau pakai intrusion detection dan virus detection itu belum tentu juga bisa mendeteksinya. Oke, nah attack on hash function itu bisa dilakukan brute force attack dan cryptanalysis. Nah, brute force attack ini artinya apa? Jadi dia itu brute force itu mencoba ribuan atau jutaan kali percobaan. Cryptanalysis-nya juga harus tahu kelemahan dari algoritmanya. Oke, sekian materi video pembelajaran hari ini. Ya, ada beberapa materi tambahan yang teman-teman bisa lihat di ULS. Ketika klik week 3 itu ada materi-materi tambahan komplement. Nah, itu silakan dipelajari secara mandiri. Oke, jika ada pertanyaan bisa lewat Google Space. Oke, terima kasih. Selamat belajar.